saya Nova Borna Baban dengan NIM 23061612214, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian. Tugas ini untuk memenuhi nilai praktikum yang diberikan oleh Kakak Arindikia Agustalisma Putri STP dan Kakak Sadikia Anissa Putri dengan dosen pengampu Ibu Imelda Yunita STP MP. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan tentang titrasi, yaitu titrasi asam basah. Teman-teman udah pada tahu belum titrasi apa? Titrasi adalah metode analisis untuk menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu zat di dalam larutan menggunakan konsep reaksi kimia. Jadi, titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Nah, saya akan menjelaskan proses pembuatan titrasi asam basa. Nah, yang pertama, alat dan bahan-bahan. Alat-alat yang digunakan dalam titrasi asam basa ada buret, statif, perlemer, dan pipet tetes. Nah, bahan-bahan yang digunakan ada larutan NaOH, ada larutan sampel, dan indikator PP. Oke, sudah tahu pengertian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi. Sekarang saatnya kita tahu langkah-langkah dalam proses titrasi asam basa agar kita mengerti cara melakukannya. Eits, tapi ingat, don't try this at home, alias jangan melakukan eksperimen titrasi ini sendiri di rumah ya. Nah, sekarang kita bahas yuk langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat titrasi. Berikut saya tampilkan video singkat titrasi asam basa adalah sebagai berikut. Menjelaskan dulu bagian-bagian berat. Yang pertama itu ada ujung atas berat, fungsinya untuk memasukkan reagen cairan ke dalam berat. Yang kedua ada skalanya. Skalanya itu untuk menentukan volume reagen cair pada berat yang telah keluar. Terus bagian bawahnya ada keran. Keran di sini fungsinya untuk mengatur masuk keluarnya reagen cairan di burat. Oke. Burat yang kita gunakan untuk praktikum pada hari ini yaitu burat makro dengan kapasitas 50 mili. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama kita lakukan yaitu mengisi reagen cair ke burat untuk menentukan apakah burat bisa digunakan atau tidak. Silakan. Mengisinya tidak usah terlalu banyak, kita coba sedikit aja dulu. Kita lihat apakah burat yang digunakan bocor atau tidak. Jika burat yang digunakan bocor, berarti kita bisa menggunakan burat untuk proses titrasi. Bisa lihat, ini buratnya tidak bocor, berarti bisa kita gunakan. Setelah burat yang digunakan sudah dicek, yang kedua yang kita lakukan yaitu mengisi burat dengan reagen cair sampai volume 0 pada skala burat. Buratnya bisa diisi dulu lebih dari skala 0 yang pertama. Oke, setelah lebih dari skala 0, volume yang lebih itu bisa dibuang atau dikeluarkan. Untuk menentukan skala sudah 0 atau tidak, kita melihat dari meniskus yang ada di burat. Meniskus itu adalah diagram lingkaran atau cekungan. Untuk reagen yang tidak berwarna itu dilihat dari meniskus bawah. Oke, di sini. Untuk reagen yang berwarna itu dilihat dari meniskus atas atau bagian atasnya di sini. Oke, buratnya sudah diisi sampai volume 0. Yang ketiga yang kita lakukan yaitu melakukan proses titrasi pada sampel. Oke, sampel yang kita gunakan sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke teman-teman, bisa dilihat sambil diperhatikan bagaimana proses titrasi atau bagaimana cara titrasi yang baik.
reagen yang keluar dari buret itu tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Jadi disesuaikan. Oke, setelah reagen cair keluar dari buret, pada air itu sambil dilakukan penggojokan. Untuk penggojokannya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Penggojokannya tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Sampai kapan kita melakukan titrasinya? Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna sesuai dengan literatur. Oke, jadi tergantung dari percobaan atau eksperimen yang kita lakukan, teman-teman. Pada eksperimen kali ini, kita tunggu sampai terjadi perubahan warna merah muda, lemah. Oke, jadi jangan sampai warnanya terlalu merah atau terlalu tua. Oke, teman-teman, ini sudah hampir berubah warnanya. Oke, teman-teman, proses filtrasi sudah selesai. Bisa dilihat terjadi perubahan warna merah muda lemah atau ungu muda. Setelah selesai proses filtrasi, yang terakhir yaitu menentukan berapa banyak reagen cair yang keluar dengan melihat skala pada buret. Kembali lagi, karena reagen yang digunakan itu tidak berwarna, maka meniskus bawah yang kita lihat. Oke, dari yang terbaca di skala buret itu adalah 5,1 mili. Nah, begitulah cara melakukan titrasi asam basa. Memang terlihat mudah, tapi tetap harus dilakukan di laboratorium dengan pendamping ya. Udah tahu belum? Banyak sekali loh fungsi dari titrasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada juga yang sering digunakan untuk pelengkap makanan. Salah satu contoh larutan asam dengan nama senyawa asam asetat. Nah, yang kedua, ada penentuan kadar asam benzoat dalam desinfektan, dan yang terakhir ada penentuan kadar asam format dalam formalin yang digunakan pada industri tekstil. Titrasi bertujuan untuk menentukan konsentrasi zat di dalam larutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsentrasi adalah A kali VA kali MA sama dengan B kali VB kali MB, di mana VA adalah volume larutan asam, dan MA konsentrasi larutan asam, dan A adalah valensi larutan asam. Ada VB, volume larutan basa, dan MB konsentrasi larutan basa, dan B valensi larutan basa. Cara membaca data hasil titrasi asam basa pun cukup mudah loh. Setelah proses titrasi selesai, yang ditandai dengan berubah warna pada larutan sampel. Untuk membaca hasil titrasi asam basa dengan melihat skala volume permukaan cairnya. Misalnya permukaan cairan pada buret setelah titrasi berada skala 20 mili, maka volume standar atau titran yang terpakai sebesar 20 mili. Berikut saya tampilkan hasil pengamatan saya, di mana percobaan 1 awal buretnya 10,2 dan akhir buretnya 16,5, dan percobaan 2 awal buretnya 16 dan akhir buretnya 22, di mana volume NaOH percobaan pertama 6,1 sedangkan percobaan 2 6. Jadi dapat disimpulkan rata-ratanya 6,15. Kesimpulan dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa titrasi asam basa merupakan proses penentuan konsentrasi larutan dengan cara menstitrasi larutan sampel yang belum diketahui standarnya dengan larutan standar dalam buret. Dalam proses titrasi diperlukan penambahan indikator PP yang berfungsi sebagai penentu titik akhir titrasi. Cukup sekian video saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video saya ini bermanfaat. John mengatakan, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Sekian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Bye.